Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Zaid bin Haris, lelaki yang kedua yang masuk Islam. Setelah Ali bin Abi Thalib masuk Islam, kemudian Zaid bin Haris bin Surabhil bin Ka'ab bin Abdul Uzza bin Amrul Al-Qais Al-Kalbi itu mantan budak Rasulullah SAW, menyusulnya menganut agama Islam. Dialah kalangan laki-laki pertama kali masuk Islam dan ikut sholat sesudah Ali bin Abi Thalib. Zaid adalah anak Harith bin Surahbil bin Ka'ab bin Abdul Uzza bin Abru Al-Qais bin Amr bin An-Nu'man bin Amir bin Abdul Wujud bin Auf bin Kinanah bin Bakar bin Auf bin Uzrah bin Zaidullah bin Rufaidah bin Thawr bin Kalb bin Warabaroh. Diceritakan bahwa Hakim bin Hizam bin Khuwailid pulang dari Syam dengan membawa budak-budak yang diantaranya adalah Zaid bin Harith dan seorang anak muda lainnya. Kemudian Khadijah binti Khuwailid, bibi Hakim istri Rasulullah SAW, datang ke rumahnya. Hakim berkata kepada Khadijah, "Wahai bibiku, ambillah di antara mereka anak-anak muda di antara anak muda tersebut yang engkau suka, dan ia menjadi milikku." Khadijah mengambil Zaid lalu membawanya. Rasulullah SAW melihat Zaid ada bersama Khadijah. Lalu Rasulullah SAW meminta kepada Khadijah menghibahkannya kepadanya. Khadijah pun Zaid dan mengangkatnya sebagai anak. Ini semua terjadi sebelum wahyu turun kepada beliau. Kemudian ayah Zaid Haris sangat berduka dan menangis sedu-sedan tatkala kehilangan Zaid. Ia berkata, "Ku menangis karena Zaid dan aku tidak tahu bagaimana keadaannya kini. Masihkah dia hidup hingga masih bisa diharapkan atau dia telah temui ajal? Demi Allah aku tak tahu, namun ku pasti dan mencarinya. Apakah sepeninggalku ada dataran rendah atau kang gunungnya membinasakanmu? Wahai andai zaman mempunyai angin yang bolak-balik, betapa senang hatiku bila engkau kembali kepadaku. Kalau mentari terbit, ia mengingatkanku padanya, dan kala terbenam ia menghadirkan ingatanku padanya. Bila angin bertiup, ia menggerakkan ingatanku padanya. Wahai alangkah lamanya dukaku, karena aku akan duduk di panggung unta pilihan berkelana ke wahai kehidupan. Berkelana ke bumi, sungguh-sungguh ku tak bosan mengembara hingga unta itu bosan. Wahai kehidupan, ataukah telah tiba padaku kematian? Semua orang akan mati walaupun ia tertipu angan. Haris datang menjemput Zaid di rumah Rasulullah SAW. Beliau bersabda kepada Zaid, "Jika engkau suka, engkau tetap boleh tinggal bersamaku. Namun apabila suka, engkau boleh pulang kembali kepada ayahmu." Zaid menjawab, "Aku lebih suka tinggal bersamamu." Setelah itu Zaid tinggal bersama Rasulullah SAW sehingga beliau diangkat sebagai Rasul. Lalu ia membenarkannya, lalu masuk Islam dan salat bersamanya. Pada saat Allah SWT menurunkan firman-Nya, "Panggillah mereka dengan menggunakan nama ayah-ayah mereka." Quran Surat Al-Ahzab ayat 5. Zaid berkata, "Sekarang aku Zaid bin Haris." Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk Islam. Setelah Zaid menyusulah Abu Bakar bin Abu Quhafah masuk Islam. Nama asli Abu Bakar adalah Atik. Adapun nama aslinya Abu Quhafah adalah Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Nama asli Abu Bakar adalah Abdullah dan Atik adalah julukannya karena wajah yang ganteng dan rupawan dan pembebasan budak yang sering ia lakukan. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk Islam, ia tampakkan keislamannya dan berdakwah untuk Allah dan Rasulnya. Abu Bakar adalah orang yang sangat dihormati kaumnya, dicintai, mudah bergaul dengan siapa saja. Dia orang Quraisy yang paling ahli tentang nasab Quraisy, yang paling ahli tentang kondisi dan situasi Quraisy, yang paling tahu banyak kebaikan dan keburukan. Selain itu, seorang pebisnis yang berakhlak dikenal luas. Tokoh-tokoh kaumnya sering mendatanginya, mengadukan beragam masalah, dan karena ilmunya, perniagaannya, dan respon positif, ia ajak kepada Allah Subhanahu wa taala dan Islam orang-orang ia percaya di antara orang-orang yang sering datang kepadanya dan berinteraksi dengannya. Sahabat-sahabat yang masuk Islam berkata dakwah Abu Bakar radhiyallahu anhu
Maka berkat dakwah Abu Bakar tersebut sebagaimana disampaikan kepadaku, masuk Islamlah Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Fir. Kemudian Jubair bin Awam bin Khalid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay masuk Islam. Lalu disusul Abdurrahman bin Auf bin Abdul Auf bin Abdu bin Al Harith bin Juhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Sa'ad bin Abu Waqqas bernama nama asli Malik bin Uhaib bin Abdul Manaf bin Juhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Demikian juga Tolhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'min bin Ta'im bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Setelah mereka berlima berespon dengan positif berdakwahnya, Abu Bakar membawa mereka kepada Rasulullah SAW. Kemudian mereka masuk Islam dan mendirikan sholat berjamaah bersama. Sebagaimana disampaikan kepadaku bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap aku mengajak seseorang kepada Islam, biasanya ia tidak langsung memberikan jawaban, kecuali Abu Bakar bin Abu Quhafah. Ia tidak lambat merespon dan tidak ragu-ragu ketika aku mengajaknya kepada Islam. Kedelapan orang itulah yang mendirikan manusia masuk Islam, lalu mereka melakukan salat dan membenarkan apa yang Rasulullah SAW beliau bawa dari Allah. Setelah Abu Ubaidah itu menyusul masuk Islam. Nama asli Abu Ubaidah adalah Amr bin Abdul bin Jarrah bin Hilal bin Uhaib bin Dabab bin Al-Harith bin Fihr. Kemudian disusul Abu Salamah yang nama aslinya ia Abdullah bin Abdul Asad bin Hilal bin Abdullah bin Umar bin Makhzum bin Yaqodah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Lalu disusul Ar-Arqam bin Abu Al-Arqam. Nama asli Abu Al-Arqam adalah Abdul Manaf bin Asad Abu Jundab bin Abdullah bin Umar bin Makhzum bin Yaqodah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Kemudian diikuti Utsman bin Maz'un bin Kabi bin Habib bin Wahab bin Khuzafah bin Jum'ah bin Amr bin Qusais bin Ka'ab bin Lu'ay beserta dua saudara laki-lakinya Qudamah dan Abdullah. Kemudian diikuti Ubaidillah bin Al-Harith Al-Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Lalu disusul Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail bin Abdul Uzza bin Abdullah bin Qutub bin Riyah bin Rizah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay beserta istrinya Fatimah binti Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Abdullah bin Qutun bin Riyah bin Rijah bin Abdi bin Ka'ab bin Lu'ay. Fatimah adalah adik kandung Umar bin Khattab. Kemudian diikuti Asma bin Abu Bakar dan Aisyah binti Abu Bakar yang ketika ia masih kanak-kanak. Lalu disusul Qabab bin Al-Arad, sekutu Bani Zuhrah. Qabab bin Al-Arad berasal dari Bani Tamim. Ada yang mengatakan bahwa ia berasal dari Khuza'ah. Lalu disusul Umair bin Abu Waqqas, saudara Sa'ad bin Abu Waqqas, Abdullah bin Mas'ud bin Al-Haris bin Samku bin Makhzum bin Salil bin Al-Harith bin Tamim bin Sa'ad bin Khuzail yang merupakan sekutu Bani Zuhrah. Mas'ud Al-Quri yang bernama lengkap Mas'ud bin Rabi'ah bin Amr bin Sa'ad bin Uzza bin Halama bin Ghalib bin Muhallim bin Aiza bin Sa'abi bin Al-Hun bin Khuzaimah dari Al-Qurah. Al-Qurah adalah julukan buat mereka. Tentang Al-Qurah dikatakan, sungguh adil terhadap Al-Qurah orang yang memanahnya. Mereka adalah kaum yang pandai memanah. Lalu disusul Salid bin Amr bin Abdul Syam bin Abdul Wud bin Nasr bin Malik. Kemudian banyak lagi lalu disusul oleh Abdullah bin Jahsy bin Ra'ib, kemudian disusul oleh As-Sa'ib bin Utsman bin Ma'zum bin Habib bin Wahab. An-Na'am adalah Nu'aim bin Abdullah. Kemudian lalu disusul oleh Amir bin Fuhairah, disusul oleh Khalid bin Sa'id bin Asr bin Umayyah, disusul oleh Hatib bin Amr. Kemudian Abu Hudzaifah yang bernama aslinya Muhsyam. Kemudian diikuti Waqid bin Abdullah. Semua Waqid di bawah Bahilah, kemudian Bahilah yang menjualnya kepada Khattab. Kemudian dibagian juga pesawat. Lalu disusul Sa'id bin Amr Al-Aqli Al-Ilyas. Lalu disusul Amr bin Yasir dan anak dari Makhzid. Disusul kemudian oleh Su'aib bin Sinan. An-Namr adalah anak Qasid bin Hindi bin Asfa bin Jahdilah.
bin Asad. Awal mula dakwah Rasulullah SAW di tengah kaumnya dengan terang-terangan dan reaksi mereka. Setelah orang-orang masuk Islam, baik laki-laki maupun perempuan secara bertahap-tahap, hingga wacana tentang Islam menyebar di Mekah dan Islam menjadi bahan diskusi. Kemudian Allah memerintahkan Rasulnya menyampaikan risalah yang beliau bawa darinya secara terbuka, memberitahukan perintah Allah kepada manusia serta mengajak mereka kepadanya tentang waktu antara Rasulullah SAW merahasiakan perintahnya hingga Allah Ta'ala memerintahkannya mengapakan perintahnya adalah 3 tahun seperti berita yang sampai kepadaku. Ibnu Ishaq berkata, lalu Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah SAW, innahum 'anil sam'i mu'zulun, innahum 'anil sam'i ma'zulun, fala tad'u ma'allahi ilahan akhara fatakuna minal mu'minin. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Quran Al-Syu'ara ayat 214 sampai 245. Kemudian sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Quran Surat Al-Hijr ayat 89. Arti fasda ialah menyeleksi antara kebenaran dengan kebatilan. Abu Du'aib Al-Khuzali yang nama aslinya adalah Khuwailid bin Khalid berkata menyifati keledai betina liar dan pejantannya keledai laksana pembungkus dadu, sedangkan pejantannya laksana orang yang memilah kotak dadu dan memisahkannya. Artinya ia memisahkan dadu-dadu dan menerangkan bagaimana masing-masing bait syair di atas adalah potongan dari syair Abu Du'aib Al-Huzali. Sedangkan Ru'ban bin Al-Hajjaj berkata, engkau orang yang santun dan komandan perang sang pembalas dendam, engkau tampakkan kebenaran dan kau usir orang yang melampaui batas. Bait syair di atas adalah potongan dari syair-syair Ru'bah bin Al-Hajjaj. Nah, pada waktu itu, jika para sahabat Rasulullah SAW ingin melakukan sholat, mereka menuju ke Syi'ib guna menjauhkan diri dari pandangan orang-orang Quraisy. Ketika Sa'ad bin Abu Waqqas bersama beberapa orang dari sahabat Rasulullah SAW sedang salat di Syi'ib, tiba-tiba diduga sebelumnya beberapa orang kaum musyrikin datang ke tempat mereka. Orang-orang Quraisy itu mengumpat apa yang dilakukan kaum muslimin, menghina apa yang mereka perbuat, hingga terjadilah duel hebat antara mereka. Dalam duel hebat, Sa'ad bin Abu Waqqas memukul salah seorang dari orang musyrikin dengan tulang rahang unta hingga terluka. Inilah darah pertama yang tumpah dalam Islam. Pada saat Rasulullah SAW menampakkan Islam secara terbuka kepada kaumnya dan menyampaikan perintah Allah secara terang-terangan, orang-orang Quraisy belum mengutuk beliau dan belum memberikan reaksi seperti diberitakan kepadaku. Hingga Quraisy suatu ketika Rasulullah SAW menyebut sesembahan mereka dan menjelaskan kebatilan mengagungkannya. Saat itulah serta-merta mereka menganggap hal ini masalah besar, mengingkarinya dan sepakat untuk menentangnya, kecuali orang-orang yang dijaga Allah di antara mereka dengan Islam. Hanya saja sejumlah mereka tidaklah banyak dan mereka masih sembunyi-sembunyi. Paman Rasulullah SAW, Abu Thalib sangat empati sekali kepada Rasulullah SAW, berdiri melindungi beliau. Sementara itu Rasulullah SAW tetap kokoh tegar menyampaikan perintah Allah dan memerintahkan keperintahnya tanpa bisa dicegah oleh apapun. Melihat bahwa Rasulullah SAW tidak peduli dengan manuver mereka kepada beliau dan ia terus melecehkan Tuhan mereka. Melihat pamannya Abu Thalib sangat empati kepada beliau, melindungi beliau dan tidak akan menyerahkan beliau kepada mereka, maka beberapa tokoh Quraisy di antara Utbah, Su'aibah, mereka berdua adalah Rabi'ah bin Abu Syam bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib, Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abu Dusyam bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir datang menemui Abu Thalib. Nama asli Abu Sufyan adalah Sakr.
Abu Baktari, nama aslinya adalah Al-Asan bin Hisham bin Harith bin Asad bin Abdul Uzza bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Abu Al-Bakar ialah Al-Asan bin Hashim. Al-Asam bin Muttalib bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Abu Jahil yang bernama asli Amr, dia diberi julukan Abu Al-Hakim bin Hisham bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum bin Yaqodah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Al-Walid dan Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum bin Yaqodah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Nabih dan Munabih, mereka berdua adalah anak Al-Hajjaj bin Amr bin Huzaifah bin Sa'ad bin Saham bin Amr bin Husayh bin Hus bin Husayh bin Ka'ab bin Lu'ay dan Al-Asam bin Wa'il. Al-Asal adalah anak Wa'il bin Hashim bin Sa'ad bin Saham bin Amr bin Husayh bin Ka'ab bin Lu'ay. Orang-orang Quraisy lainnya menemui Abu Thalib. Mereka berkata, "Hai Abu Thalib, coba lihat keponakanmu. Ia telah berani menghina Tuhan-Tuhan kita, mencaci maki agama kita, menganggap batil mimpi-mimpi kita, dan menyesatkan leluhur kita. Engkau cegah ia itu meneruskan tindakan terhadap kami, dan engkau biarkan kami mengurus persoalan kami dengannya. Sungguhnya kami tahu engkau juga menentangnya seperti kami. Jadi kami merasa kau bisa mengendalikannya." Abu Thalib menjawab dengan perkataan yang santun bijak. Lalu mereka pun pulang dengan kecewa. Rasulullah SAW melanjutkan dakwahnya. Sebagaimana biasanya, beliau mempopulerkan agama Allah dan mendakwahi orang-orang kepadanya. Hingga konflik meletus antara beliau dengan orang-orang Quraisy. Kondisi ini mendorong orang mengirim utusan Quraisy menemui Abu Thalib untuk kedua kalinya. Mereka berkata kepada Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, sesungguhnya engkau adalah sepuh kami. Kau memiliki kehormatan dan kemuliaan di tengah-tengah kami. Kami telah memintamu untuk melarang keponakanmu, tapi engkau tidak melakukannya. Demi Allah, kita tidak bisa menahan diri atas penghinaan terhadap para leluhur kita, menganggap batil mimpi-mimpi kita, dan penistaan agama kita. Kini silahkan kau pilih, kau menghentikan semua sepak terjang keponakanmu dan itu, atau kami terjun berhadapan dengannya sehingga salah satu dari dua pihak ada yang hancur hingga mencegahnya." Atau sebagaimana yang mereka katakan. Usai mengatakan itu demikian, mereka berbalik pulang dari hadapan Abu Thalib. Abu Thalib merasa keberatan untuk berbeda pendapat dan bermusuhan dengan kaumnya. Namun demikian, ia tidak sudi menyerahkan Rasulullah SAW kepada mereka atau menelantarkannya sia-sia. Ibnu Isa berkata, Ya'qub bin Utbah bin Al-Mughirah Al-Akhnas bercerita kepadaku bahwa ia diberitahu ketika orang-orang Quraisy berkata seperti di atas kepada Abu Thalib, ia bergegas menemui Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Wahai keponakanku, sesungguhnya kaumku baru saja datang menemuiku dan mengatakan ini dan itu kepadaku. Oleh sebab itulah, janganlah kau jauh dariku, tetaplah engkau berada bersamaku. Jaga dirimu dan jangan ikutkan aku ke dalam masalah yang tidak sanggup aku hadapi." Rasulullah SAW menyangka bahwa pamannya telah berubah padanya, tidak lagi mau melindunginya dan akan menyerahkan dirinya pada orang Quraisy, dan tidak lagi mampu membela serta tidak berpihak lagi kepadanya. Rasulullah SAW, "Wahai paman, demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku berhenti dari dakwah ini hingga Allah menenangkan dakwah ini, atau aku mati karenanya, niscaya aku tidak meninggalkan dakwah ini." Rasulullah SAW mengucurkan air mata karena sedih, kemudian berdiri lalu pergi dari hadapan Abu Thalib. Ketika hendak meninggalkannya, Abu Thalib memanggilnya, "Wahai keponakanku, kembalilah." Rasulullah SAW datang kepada Abu Thalib berkata, "Wahai keponakanku, silahkan katakan apa saja yang engkau mau, karena hingga titik darah penghabisan aku tidak akan menyerahkanmu kepada siapapun." Ketika orang-orang Quraisy dengan bahwa Abu Thalib justru malah mendukung Rasulullah SAW tidak mau menyerahkan keponakannya kepada mereka, maka mereka datang kembali kepada Abu Thalib bersama Imarah bin Walid. Mereka berkata kepadanya sebagaimana dikabarkan kepadaku, "Wahai Abu Thalib, inilah Imarah bin Al-Walid.
Ia berkata, ia pemuda Quraisy yang paling kuat dan paling tampan. Lindungilah dia, jadikanlah dia sebagai anakku, dan sebagai gantinya serahkanlah keponakanku ia kepada kami yang menentang agamamu dan agama nenek moyang kita, memecah belah persatuan kaummu dan menganggap batil mimpi-mimpi kita. Kemudian akan kami bunuh dia, satu orang dengan satu orang pula. Abu Thalib menjawab, demi Allah, sungguh jahat sekali ucapan kalian kepadaku. Kalian memberiku anak kalian yang akan aku beri makan, dan aku berikan anakku kepada kalian, kemudian kalian akan membunuhnya. Demi Allah, sampai kapanpun hal semalam itu tidak akan mungkin pernah terjadi. Al-Mut'im bin Adib bin Naufal bin Abdul Manaf bin Qusay berkata, demi Allah, wahai Abu Thalib, kaummu telah berbuat adil kepadaku, dan mereka berusaha keras untuk bisa keluar dari konflik yang mendera mereka selama ini. Namun aku tidak lihat engkau tidak merespon apapun dari mereka. Abu Thalib berkata kepada Mut'im, demi Allah, justru mereka yang tidak berbuat adil kepadaku. Mereka malah sepakat meninggalkanku dan mendukung orang-orang untuk melawanku, atau sebagaimana yang ia katakan. Kini konfliknya semakin kompleks, perang semakin berkecamuk. Orang-orang mulai memusuhi sebagian yang lain. Oleh karena itu, Abu Thalib berkata dalam syairnya sambil menyindir Al-Mu'tim bin Adi, menyamakan Abdi Bani Abdul Manaf dan meninggalkannya dengan kabilah Quraisy dan memusuhinya, menyinggung persoalan mereka kepadanya dan mereka yang semakin keruh. Kemudian orang-orang Quraisy mengancam kabilah-kabilah mereka yang di dalamnya ada sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang masuk bersamanya, sehingga kabilah menangkap orang-orang Islam yang ada di tengah-tengah mereka lalu menyiksa dan menganiaya disebabkan agama yang dianutnya. Adapun Rasulullah SAW melindunginya melalui paman Abu Thalib. Tatkala Abu Thalib melihat teror dan penyiksaan orang-orang Quraisy seperti itu, ia menemui Bani Hashim dan Bani Muthalib guna mengajak mereka mengayomi Rasulullah SAW. Mereka bersedia memihak Abu Thalib dan memenuhi ajakannya, kecuali Abu Lahab, musuh Allah yang terkutuk. Abu Thalib begitu terharu melihat keberpihakan dan empati mereka kepadanya. Ia memuji mereka, mengingatkan keutamaan Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka itu. Semua dilakukan Abu Thalib agar pendapat mereka semakin kuat dan bersama dirinya berpihak kepada Rasulullah SAW. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.